为了江盟而来的。骨萃体诀已然达到第1层。龙神龙鬼，神气诀。Saat ini di lautan kesadaran Xiao Chen, Dewa Xiao Chen atau mulai saat ini agar tidak keliru, kita panggil saja dengan gelarnya, yaitu adalah Dewa Taiksu. Terlihat Dewa Taiksu mulai mengembunkan sosoknya. Di saat yang sama, sosok jiwa dari Xiao Chen sendiri muncul di lautan kesadarannya. Dia ingat dengan kejadian sebelumnya, dan sosok di depannya inilah yang telah menyelamatkannya. Sehingga Xiao Chen menyatukan kedua tangannya dan berterima kasih kepada Dewa Taiksu. 是你救了我，这是哪里？ Sementara Dewa Taiksu sendiri, dia berpikir semua teknik yang dia pelajari di kehidupannya dibawa olehnya. Akan tetapi tubuh fisik bocah ini terlalu rendah, sehingga tidak bisa menggunakan tekniknya. Alhasil Dewa Taiksu harus berlatih teknik tubuh fisik pemadaman Taigu dari awal lagi. Saat ini bisa dikatakan Xiao Chen masih hidup itu berkat pertolongan Dewa Taiksu. Alhasil Dewa Taiksu memperjelas kepada Xiao Chen bahwa ketika teknik pemadaman Taigunya mencapai ke tingkat tertentu, maka tubuh fisik ini akan dikendalikan olehku. Sementara di luar tubuh Xiao Chen terlihat Jiang Meng dan sang guru yaitu Duan Xiliang. Mereka menunggu Xiao Chen untuk bangun. Akan tetapi sampai sekarang dia masih belum bangun juga. Sang guru yakin bahwa Xiao Chen telah mengetahui sebuah rahasia sehingga dia dilukai sampai seperti ini. Duan Xiliang pun pamit pergi dan dia akan mencari tahu sumber masalahnya dan menitipkan Xiao Chen kepada Jiang Meng. Di tempat rahasia terlihat murid Akademi Lingyun yang bernama Yan Wu melapor kepada Duan Xiliang bahwa 3 akademi besar sudah muncul di kota Lin Xiao. Sepertinya tidak lama lagi mereka akan tiba di akademi kita. Mendengar kabar itu, Duan Xiliang sadar bahwa sebentar lagi sepertinya akan ada pertumpahan darah. Benar saja, pada saat ini di kota Lin Xiao terlihat banyak orang asing berdatangan dan juga terlihat ada seorang wanita yang merupakan murid lembah Mihun yang nampak memperdaya seorang penduduk di sana dan dikendalikan olehnya layaknya seperti boneka. Terlihat juga di sana ada murid dari sekte api yang cukup tidak senang dengan perilaku dari murid lembah Mihun itu. Akan tetapi Wu Peng dari puncak Senjian menghentikan mereka dan memperingatkan untuk jangan membuat masalah di sini. Scene berpindah ke alam para dewa. Terlihat Senjian dan juga Putri Kaisar sedang berdiskusi di sana. Dan sepertinya Li Yunpei, sang penguasa agung tingkat 9 yang baru akan dilahirkan. Namun mereka berdua masih khawatir jika nantinya Li Yunpei akan seperti Xiao Chen yang membelot dan memilih jalan yang benar. Sehingga mereka harus melenyapkan Dewa Xiao Chen. Di sini terungkap tujuan mereka ternyata adalah untuk menyerang gerbang langit lalu melewati cobaan dan melintasi alam. Sementara saat ini di lautan jiwa Xiao Chen terlihat beberapa ingatan dari Dewa Taiksu mulai diperlihatkan. Hal itu membuat Dewa Taiksu terkejut, tidak menyangka bahwa di dalam dunia batin bocah ini bisa-bisanya terhubung dengan sebagian ingatanku. Hal ini membuatnya menjadi merasa semakin menarik.
Pada saat ini Xiao Chen akhirnya terbangun dari kepingsanannya dan Jiang Meng sangat senang melihat Xiao Chen sadar kembali dan baik-baik saja. Namun di luar gerbang Akademi Lingyun pada saat ini terjadi kerusuhan besar-besaran yang mana Sekte Api menyerang Akademi Lingyun. Bahkan Sekte Api dipimpin langsung oleh ketuanya sendiri yang bernama Huo Li. Hal itu mendesak Duan Xiliang untuk keluar sehingga pertarungan pun terjadi. 光见亮了，当啊！哎， Di sini pemimpin Sekte Api langsung berterus terang bahwa kedatangannya beserta pasukannya yaitu untuk mengambil Jiang Meng dari tangan Akademi Lingyun. Alhasil ketika bertarung habis-habisan dengan Duan Xiliang, pemimpin Sekte Api memerintahkan para bawahannya untuk menyelinap masuk ke dalam Akademi Lingyun dan cari Jiang Meng lalu bawa pergi. Duan Xiliang yang baru mengetahui bahwa tujuan mereka adalah Jiang Meng pun cukup terkejut. Namun dia tidak bisa menyelamatkan Jiang Meng karena dia ditahan di sini untuk terus bertarung dengan pemimpin Sekte Api Huo Li. 灵焰巨蟒。 Saat ini di kedalaman Akademi Lingyun, Jiang Meng akhirnya dikepung oleh para murid Sekte Api yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Hal itu mengharuskan Xiao Chen yang sebenarnya belum pulih dari luka-lukanya, tetapi harus melawan para murid Sekte Api untuk melindungi Jiang Meng. 我劝你乖乖跟我，但是江梦与大胆狂徒，凌云门内宅。 无论如何，我都不能让 Dewa Tixiu memperingatkan Xiao Chen jika kamu memaksakan diri maka luka-lukamu akan bertambah berat. Namun demi Jiang Meng, Xiao Chen tidak menghiraukan keselamatannya dan dengan sekuat tenaga dia melawan para murid Sekte Api tersebut. 小陈哥哥，让凌云反会白白送上。无论如何，我都不能。 Akhirnya Xiao Chen dikalahkan dan tak sadarkan diri. Dia pun kembali ke lautan kesadarannya. Di sana Dewa Tixiu kembali memperjelas kepada Xiao Chen bahwa dirimu sebenarnya sudah mati dan tubuhmu ini itu adalah alat yang dapat aku kendalikan. Tentu saja Xiao Chen begitu terpukul mendengar dirinya sudah mati dan ini hanyalah seutas jiwa miliknya yang tersisa. Namun Xiao Chen tidak mementingkan dirinya, dia malah meminta kepada Dewa Tixiu, sebelum kamu menempati tubuhku, tolong selamatkan Jiang Meng terlebih dahulu. 在占据我身体之前，可否答应晚辈完全可以掌控这副身体？江王，希望前辈能帮我保护。 Akan tetapi Dewa Tixiu tidak mau, dia menyingkirkan Xiao Chen. Akan tetapi hal yang tidak terduga terjadi, yang mana Xiao Chen masih dapat mempertahankan seutas jiwanya ini dan tidak bisa dihilangkan oleh Dewa Tixiu, dan bahkan Xiao Chen dapat mempertahankan tubuh fisiknya untuk tidak dikendalikan oleh Dewa Tixiu. Alhasil Xiao Chen kembali mengejar para murid Sekte Api yang membawa Jiang Meng. 把江王放下！居然没死！你快放开我！真正。 谁都不许！ Namun tetap saja Xiao Chen dipukuli habis-habisan oleh mereka. Akan tetapi pengorbanan Xiao Chen tidak sia-sia karena Jiang Meng berhasil dibawa pergi oleh seorang murid Akademi Lingyun yang bertubuh gendut. 谁都不能抢！ 这家伙疯了！ 快呀！ Akhirnya kesabaran murid Sekte Api itu telah habis. Dia sangat kesal kepada Xiao Chen dan akan membunuh Xiao Chen di tempat. 师妹， Melihat itu Dewa Tixiu menjadi khawatir karena jika sampai Xiao Chen meninggal maka dirinya juga akan meninggal. Namun Xiao Chen tetap kekeh dengan pendiriannya. Jika Dewa Tixiu tidak mau menyelamatkan Jiang Meng maka Xiao Chen tidak akan
membiarkan Dewa Tixiu mengendalikan tubuhnya. 将神识交给我，我们会同归于尽的。保护将王师妹，请前辈答应我。 Tidak punya pilihan, alhasil Dewa Tixiu menyetujui permintaan Xiao Chen dan dia akan menyelamatkan Jiang Ming. Alhasil Xiao Chen pun memberikan kendali tubuhnya kepada Dewa Tixiu sehingga inilah yang terjadi. 不然你化为灰烬！ 不然俺辈实难从命。玩够了没有？ Yah, para murid Sekte Api itu dikalahkan dengan mudah oleh Dewa Tixiu. Setelah itu Dewa Tixiu mengejar murid gendut itu untuk memastikan keselamatan Jiang Ming. Namun ternyata Jiang Ming telah dibawa pergi oleh Wu Peng dari puncak Senjian. Sehingga semakin berbahayalah keselamatan Jiang Ming. 需要适应一些时间。Xiao Chen segera meminta kepada Dewa Tixiu agar secepatnya menyelamatkan Jiang Ming. Bahkan Xiao Chen memberikan ancaman bahwa jika Dewa Tixiu tidak ingin menyelamatkan Jiang Ming, maka dirinya akan kembali mengambil alih tubuhnya dari kendali Dewa Tixiu. Alhasil Dewa Tixiu tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perkataan Xiao Chen. Dan setelah bertemu dengan Wu Peng, Dewa Tixiu memakai topengnya dan baku hantam pun terjadi. 虽然只是一个面具，但剑之术，神技。 Xiao Chen berterima kasih kepada Dewa Tixiu karena mau membantunya. Namun Dewa Tixiu memperjelas bahwa aku bukanlah membantumu, tetapi aku hanya tidak ingin tubuh baruku ini terluka. 这样的肉体， Sementara Wu Peng setelah bertukar pukulan dengan Dewa Tixiu, dia tidak menyangka bahwa Akademi Lingyun memiliki murid yang begitu hebat. 太久没有体验过这样战斗的感觉。 Pada akhirnya Wu Peng berhasil dikalahkan. Kekalahannya ini membuat Wu Peng begitu terkejut. Siapa kamu sebenarnya? Namun itu adalah pertanyaan terakhir dalam hidupnya karena kemudian dia terbunuh dan berubah menjadi kabut darah. 你是第一个体验到他尊吗？